Syukur dalam bentuk anggota tubuh maknanya ialah menggunakan semua anggota tubuh kita ini hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana hari ini Allah berikan kepada kita kedua mata, maka gunakanlah mata kita ini hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Hanya untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan jangan sesekali kita gunakan mata ini untuk melihat perkara-perkara yang haram dan maksiat. Karena bila mana kita lakukan hal demikian, maka sesungguhnya kita telah ingkar daripada nikmat yang besar ini, sehingga kemudian kita dikatakan menjadi orang yang kufur. Maka jangan heran bila mana saat ini nikmat mata itu sudah Allah tarik satu persatu dari kita. Mungkin sebahagian di antara kita ada yang sudah penglihatannya berkurang. Ada yang matanya mungkin sudah katarak. Ada yang mungkin sudah tidak bisa melihat sama sekali. Boleh jadi itu adalah ujian daripada Allah, dan boleh jadi juga itu adalah teguran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar dan kembali kepada Allah dan ingat bahwa apa yang nikmat Allah titipkan ini hanya boleh kita pergunakan untuk perkara-perkara yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ayahanda, orang-orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang terbesar. Dari nikmat bisanya kita menggerakkan jari kelingking kita. Bisanya kita kemudian menggerakkan tangan kita. Bisanya kita mengedipkan mata kita. Sampai kemudian nikmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam. Yang mana nikmat iman dan Islam ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah memilih hamba-hambanya yang pantas Allah berikan iman dan Islam tersebut. Maka sudah seharusnya sebagai seorang hamba kita dituntut untuk senantiasa bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Bila mana kita bersyukur atas semua nikmat Allah tersebut, maka Allah akan menambahkan, Allah akan melimpahkan karunia yang jauh lebih besar daripada yang saat ini kita peroleh. Dan bila mana kita kufur atas nikmat tersebut, maka ketahuilah sungguh azab Allah itu pedih adanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya dengan memperbanyak salawat kepada baginda, dengan membasahi lisan-lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesiapapun khatib yang berdiri di atas mimbar yang mulia ini, tak bosan-bosannya mengajak dan mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata berusaha menjalankan semua apa yang diperintah Allah, dari mulai yang sunnah sampai perkara-perkara yang wajib,
dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang makruh sampai perkara yang haram. Mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan ketakwaan itu di dalam hati kita senantiasa. Karena pada hakikatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dapat berkurang dan bertambah. Yazid bit-ta'ah, ia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan ia dapat menurun, melemah karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu telah berlalu dari Jumat yang kemarin. Mungkin di sana sini dalam kehidupan kita sehari-hari banyak godaan-godaan, banyak cobaan-cobaan yang mungkin dapat melemahkan dan membuat iman kita menjadi menurun. Maka harapan dengan datangnya kita sholat Jumat ke masjid tercinta ini dapat meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Satu kata yang sangat begitu mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu syukur. Syukur itu sederhananya adalah berterima kasih atas segala nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikat yang sesungguhnya daripada arti kata syukur itu ialah menggunakan semua pemberian dan nikmat Allah tersebut hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, apabila kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada perkara-perkara kemaksiatan, maka itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, syukur ini bukan perkara yang mudah. Syukur ini gampang diucapkan tetapi sangat sulit direalisasikan dalam ketaatan kehidupan kita sehari-hari. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di penggalan ayat ke-13 surah Saba, Allah mengatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Itu artinya hanya sebahagian orang saja, sebahagian hamba-hamba Allah saja yang dapat bersyukur dengan pemberian Allah. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini khatib akan mengetengahkan 3 bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syukur secara lisan. Syukur secara lisan artinya ialah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala pemberian, atas segala rizki, atas segala kesehatan, atas segala nikmat apapun yang datangnya dari Allah. Maka jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itulah dasarnya untuk dikatakan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Asal muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur dalam bentuk anggota tubuh ataupun perbuatan. Syukur dalam bentuk anggota tubuh maknanya ialah menggunakan semua anggota tubuh kita ini hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana hari ini Allah berikan kepada kita kedua mata, maka gunakanlah mata kita ini hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Hanya untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan jangan sesekali kita gunakan mata ini untuk melihat perkara-perkara yang haram dan maksiat. Karena bila mana kita lakukan hal demikian, maka sesungguhnya kita telah ingkar daripada nikmat yang besar ini, sehingga kemudian kita dikatakan menjadi orang yang kufur.
Maka jangan heran bila mana saat ini nikmat mata itu sudah Allah tarik satu persatu dari kita. Mungkin sebahagian di antara kita ada yang sudah penglihatannya berkurang. Ada yang matanya mungkin sudah katarak. Ada yang mungkin sudah tidak bisa melihat sama sekali. Boleh jadi itu adalah ujian daripada Allah, dan boleh jadi juga itu adalah teguran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar dan kembali kepada Allah dan ingat bahwa apa yang nikmat Allah titipkan ini hanya boleh kita pergunakan untuk perkara-perkara yang baik. Begitu juga dengan tangan. Allah berikan nikmat begitu besar berupa kedua tangan untuk beraktivitas. Maka gunakanlah untuk perkara-perkara yang diridhoi Allah, untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sesekali kita gunakan tangan ini untuk menganiaya saudara-saudara kita, untuk menyakiti saudara-saudara kita, untuk menzolimi saudara-saudara kita. Maka bila mana hal itu kita lakukan, maka kita telah menjadi kufur. Maka jangan heran bila mana pada detik ini mungkin sebahagian di antara nikmat tangan itu telah Allah cabut satu persatu di antara kita. Ada yang mungkin tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Entah itu stroke, entah itu lumpuh, entah itu tidak bisa digerakkan sama sekali ataupun bagaimana. Boleh jadi itu adalah ujian daripada Allah, tetapi tidak sedikit juga itu adalah teguran dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala agar lagi-lagi kita sadar dan ingat bahwa perkara ataupun nikmat Allah ini hanya boleh kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga Allah berikan kepada kita kaki. Maka gunakanlah kaki ini hanya untuk melangkah, hanya untuk berjalan, hanya untuk mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sesekali kita gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat haram, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana hal itu kita lakukan, maka seyogianya kita telah menjadi kufur kepada Allah karena telah menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut kepada perkara-perkara yang dimurkai olehnya. Maka jangan heran bila mana sampai detik ini nikmat kaki itu satu persatu Allah cabut daripada kita. Lagi-lagi mungkin ada di antara kita yang sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Ada yang sudah lumpuh, ada yang sudah stroke, ada yang mungkin sudah diamputasi kakinya dan lain sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Mungkin saja sebahagian di antara itu adalah merupakan ujian daripada Allah, akan tetapi lagi-lagi tidak sedikit daripada hal itu juga merupakan teguran dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita sadar dan kembali kepada Allah dan mengingat bahwa nikmat besar yang Allah titipkan ini hanya boleh kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Begitu juga bila mana Allah titipkan kepada kita harta, Allah titipkan kepada kita kesehatan, maka pergunakanlah hanya untuk di jalan Allah, hanya untuk ketaatan kepada Allah. Bila mana kemudian saat ini Allah karuniakan kepada kita adalah keluarga yang bahagia, maka arahkan bimbing mereka hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Maka di samping kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat tersebut, dan juga mari kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga ialah syukur dengan hati. Syukur dengan hati maknanya ialah meyakini bahwa semua pemberian, semua nikmat, semua apa yang kita peroleh dari muka bumi ini itu merupakan adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya mungkin kita mendapatkan gaji dari bos kita, kita mendapatkan rezeki dari atasan kita, dari teman kita, dari saudara kita.
tetapi pada hakikatnya semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sesekali kita meyakini bahwa apa yang kita peroleh pada detik ini, apa yang kita peroleh pada saat ini, entah itu rezeki, entah itu apapun harta, apapun bentuknya, jangan pernah kita yakini bahwa itu adalah jerih payah kita semata, tanpa ada campur tangan Allah di situ. Karena hal itu merupakan adalah hakikat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping setiap nikmat itu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita pergunakan nikmat tersebut hanya untuk ketaatan kepada Allah, dan juga kita meyakini bahwa pemberian itu hanya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an seperti yang khatib terangkan di awal khutbah tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana kita mensyukuri semua nikmat Allah tersebut, niscaya Allah akan tambah, niscaya Allah akan limpahkan karunia yang jauh lebih besar. Dan akan sebaliknya, bila mana kita kufur terhadap nikmat Allah tersebut, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu amatlah sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.